warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali saya berperan sebagai moderator. Di sini saya akan memimpin jalannya pertemuan ini. Dan bersyukur kita dapat berkumpul lagi di dalam sesi praktik baik ya, berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Mardiana Gorulubis SPDMI. Baik. Nah hari ini kepada yang terhormat Ibu PP pendamping untuk pengajar praktik untuk Ibu Mardiana. Terima kasih sudah hadir Bu, capek-capek panas-panasan kemari ya Bu. Dan ini kita akan mengadakan penyebaran atau ide dari visi dan prakarsa perubahan sekolah dari SD UPT SPM SD Negeri 105384 Pisangkala. Nah sebelum itu yang akan disampaikan oleh Bu Mar ada Bu? Langsung aja sambutan dari baik perwakilan dari kepala sekolah Ibu Salma. Kemudian nanti akan melakukan sesi tulis lembar umpan balik dari rekan sejawat. Kemudian murid-murid sudah sekarang rekan sejawat atau guru-guru teman dari Ibu Mardiana. Baik, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru diharapkan berdiri. Yeah.
rancang pembelajaran, meraih potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, meraih potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sesi berikutnya adalah akan pembukaan dari kepala sekolah mewakili kepada Ibu Salma yang mewakili kepala sekolah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita mengadakan diskusi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dilaksanakan UPT SFP SD Negeri 10538 Kusangpala oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Mardiana Borulubis CGPA 10 Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana yang kita harapkan kepada Ibu Mardiana sebagai calon guru penggerak, di sini beliau akan menyamakan visi dengan sekolah kita, yaitu di mana visi kita adalah membangun siswa yang cerdas, terampil, kreatif, bertakwa, berbudi pekerti yang baik, dan unggul dalam prestasi serta dapat mengendalikan diri sesuai dengan profil Pancasila. Ibu-ibu sekalian, kita semua sangat menyambut dengan baik, terlebih-lebih kepada Ibu pendamping ya Bu ya, Ibu Sri, tidak lelah dan terus mengikuti, membimbing para guru CGPA untuk dapat memberikan ilmunya kepada Ibu Mardiana yang mewakili dari sekolah ini sebagai CGPA, dan nanti Ibu Mardiana akan memberikan ilmu itu kepada guru-guru di unit SD 10 SD Negeri 10538 Kusangpala ini. Oleh karena itu, kami di sini berharap kepada Bu Mardiana
dapat berhasil dengan baik, dan kami guru-guru di sini menyambut sangat senang sekali, dan mudah-mudahan nanti kami semua guru-guru di sini dapat juga menjadi calon-calon guru penggerak di masa yang akan datang di dalam memajukan pendidikan di unit kami ini, dan tercapailah apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada kita guru-guru dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi oleh karena itu visi dan misi prakarsa perubahan di sekolah yang akan kita lakukan ini semoga berlangsung dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya hanya itulah kata pembuka dari saya yang mewakili kepala sekolah. Saya ucapkan wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atas kata sambutan yang diberikan oleh Ibu Salma dalam sekolah. Baik, kita masuk langsung acaranya ya Bu. Ibu Pepe mau memberikan kata sambutan juga nih untuk membuka diskusi. Baik, kami persilakan kepada Ibu. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Adapun kegiatan kita pada pendampingan ini kan pendampingan yang kedua untuk Ibu Mardiana. Pengetahuan ibu-ibu kan Ibu Mardiana ini sekarang lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak ya. Dan prosesnya berapa lama Bu Mardiana? Hampir 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan, dan tentunya ada ya pembelajaran di daring dan daring di LMS. Sudah ada berapa modul Bu? sudah ada 1 sampai 1 Ya, satu modul filosofi kajian dewantara, 1.2 nilai guru penggerak, 1.3 sisi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Jadi setelah mempelajari modul ini pastilah ada yang diimplementasikan Ibu Mardiana ya. Nantinya itu apa yang setelah diimplementasikan Ibu Mardiana, saya meminta bantuan ibu-ibu di sini untuk memberi umpan balik, memberi penilaian terhadap hal-hal baik apa yang sudah diterapkan Ibu Mardiana di kelas Ibu Mardiana, terkhususnya Ibu sebagai rekan sejawat yang saya minta bantuan untuk penilaiannya. Nah, yang paling sering mengawasi Ibu Mardiana ini sebenarnya rekan sejawatnya yang lebih tahu daripada saya. Makanya saya minta bantuan ibu-ibu di sini untuk menilai Ibu Mardiana. Nanti ada sesi penilaian, dan sebelum sesi penilaian ini nanti terkait dengan tugas Ibu Mardiana, yaitu membuat visi sebagai guru penggerak. Setelah mempelajari berbagai modul, tentu Ibu sudah membuat visi Ibu ya, karena di latar belakangnya ada impian yang ingin dicapai Ibu Mardiana. Yang pasti bukan impian karir pribadi ya Bu ya. Impian sekolah kedepannya, sekolah impian yang ingin diwujudkan Ibu Mardiana. Bagaimana nanti kelasnya, ada kelas impiannya, ada siswa impiannya, sehingga pada kesempatan ini Ibu Mardiana melihat memaparkan misi Ibu Mardiana sebagai guru penggerak. Mungkin untuk menghemat waktu, saya langsung kita saksikan aja ya, kita lihat ya pemaparan Ibu Mardiana. Oke Bu Mardiana, saya beri aja langsung waktunya ke Bu Mardiana untuk memaparkan visi-visi Ibu Mardiana. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik, Ibu pendamping saya. Pada kesempatan kali ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada hari ini kita berkumpul di ruangan yang
cukup baik, walaupun agak-agak panas gitu ya Bu, untuk memaparkan apa visi dari program yang telah saya buat. Nah, sebelum visi yang saya bangun, yang saya buat, kita akan membuka terlebih dahulu apa visi sekolah, serta apa yang kita cita-citakan bersama, ya Bu ya. Di sini saya tetap dinaungi oleh dua guru hebat, oleh fasilitator saya Ibu Sukarlin dan pengajar praktik saya Ibu Sri Widayani Wirsakta. Nah, di sini Kepo agenda. Nah, tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu melalui diskusi, peserta diskusi dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan berpihak kepada murid. Yang kedua, melalui diskusi, peserta diskusi dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta diskusi dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Oke, apa itu visi? Apa itu visi? Nah, untuk mencari tahu apa itu jawabannya, boleh kita lihat video berikut ini. Baik Ibu, sudah kita lihat tadi situ ada Bernard yang lagi menaiki gunung es. Nah, kira-kira kalau dilihat dari video berikut tadi,
Sudah bisa digambarkan nggak kira-kira itu visi itu apa? Atau bolehlah cerita tentang video yang baru diamati tadi itu mengenai apa? Ada yang mau cerita? Ada, kita lanjut. Oke. Nah, dari bisa kita lihat dari video berikut bahwasanya visi itu adalah cita-cita, tujuan, dan harapan, gitu ya Bu. Nah, jadi bisa digambarkan sebagai cita-cita dan harapan serta tujuan kita ke depan mau dibuat bagaimanalah sekolah kita ini atau anak murid kita ini mau kita buat seperti apa. Nah, dari visi tersebut, di sini ada merumuskan kalimat rumpang serta melihat visi sekolah. Nah, ada kalimat rumpang yang pertama. Di sini ada cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, jadi ibu-ibu di sini saya minta masukannya. Ini kita sekarang diskusi ya Bu, sharing. Menurut ibu-ibu murid yang ibu impikan itu bagaimana? Tentu mungkin entah sama Bu mimpi kita gitu kan Bu. Jadi menyamakan visi tadi kita bisa dari sini kita mulai, paling enggak murid-murid yang ibu impikan itu seperti apa? Apakah yang baik atau yang berprestasi, cerdas atau apa? Nah, ini boleh saya berikan nanti kertas post-it. Tuliskan apa yang menjadi mimpi ibu. Setelah itu boleh ibu letakkan di kertas di sini Bu, di papan yang ini. Yang pertama untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Sudah bisa lah menggambarkan bagaimana menurut orang ibu murid yang seperti apa yang ibu impikan? Boleh pakai pulpen aja Bu. Udah. Murid yang seperti apa? Enggak. Yang seperti apa? Langsung aja Bu, jawabannya aja. Murid yang seperti apa yang ibu mimpikan? Apakah murid yang sopan, murid yang berakhlak, murid yang cerdas? Semuanya boleh ibu tuliskan Bu di situ. Saya memimpikan murid yang semuanya. Kalau sudah selesai boleh Bu tempelkan di sini Bu. Boleh Bu letakkan di sini. Dia borong boleh, kayak dipajak kita borong, terbalik juga Bu ibu. Boleh, Bu dia blanket gitu aja Bu, nggak apa-apa lah. Model baru 2024, linknya di bawah. Oke, udah Bu. Mau pensiun dia, jadi diharapkan ada yang sekarang mudah-mudahan terkabul ya Bu. Cuma kalau ada nantinya itu jangan pensiun. Siapapun mau. Ngikut ya kan? Iya. Ngikut.
Oke, ini untuk yang nomor 1 memimpikan murid-murid. Nanti boleh bersama-sama secara kita simpulkan ya Bu. Kita lanjut untuk yang kedua, cita-cita untuk murid yang tetap. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang bagaimana menurut Ibu murid-murid kita ini, atau mungkin bisa jadi murid kita ini murid yang ya kita percaya memang murid dasarnya memang baik gitu Bu. Dari rumah bagaimana menurut Ibu? Sama tetap dituliskan di dalam kertas post-it menurut ibu-ibu bagaimana murid-murid yang kita percaya bahwa dia adalah murid yang dijawab. Dijawab maksudnya mengingat penyegaran Bu. Biasanya kan kalau udah berlalu kan dia lupa. Ini kan dia diingatkan kembali. Apalagi Bu Ibu Sri juga tidak angkatan 4. Dia kan udah lama. Murid adalah murid yang bagaimana, dasarnya bagaimana sebenarnya Bu? Tadi juga sih. Banyak boleh kalau sudah boleh diletakkan di kita percaya bahwa murid adalah murid yang di tangan. Semalam di ngapain sih? coba kan yang buat. Oke, kalau sudah boleh lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan Dari sekolah kita selama ini, terlebih lagi Bu Sri yang sudah mau pensiun, mengutamakan apa lagi sekolah ini? Yang pastinya bukan duit ya Bu. Sekolah kita mengutamakan apakah disiplin ataukah yang baik-baik lah yang pastinya itu. Tuh, untuk dokumentasi
Sunda. Oke. Oke, kita lanjut yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahwa di sekolah apa sih yang dipentingkan, diitukan, ya apa kan namanya Bu? Di sekolah kita bahwasanya memang ya kedisiplinan itu perlu sadar mereka bahwa peraturan itu memang harus dipatuhi. Untuk murid tadi, apa sih mimpi itu untuk murid-murid memimpikan yang bagaimana gitu. Boleh dinikmati ya Bu sambil Untuk yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa berubah ke arah yang lebih baik. Yakin nggak yang kita harapkan itu bisa tercapai nanti di suatu saat di hari kemudian ke depan. Yakin untuk Menuntun sama menuntut beda. menuntun Beda. Orang itu mau menuntut adalah menuntut hak. kalau menuntut capek sering. Itulah sebenarnya makanya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara memang guna fungsi kita sebenarnya sebagai menuntun anak didik yang menuntun mereka menjadi lebih baik ke depannya. Kita hanya sebagai penuntun. Jadi sebenarnya kalau yang mau marah itu sebenarnya enggak, tapi di lapangan sekarang tidak seperti itu. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa nggak visi misi kita atau harapan kita itu tadi tercapai. Yakin pastinya yakin lah untuk bisa menerapkan apa yang kita cita-citakan nantinya. Itu. Yang terakhir belum. Terus kalau jawaban buku.
Ya, bilang kata ibu pendamping saya tadi tidak ada yang salah di sini Bu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Oke, yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sebenarnya hampir mirip dengan yang pertanyaan keempat tadi ya. Paham bahwa ya, ada sakit. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya cita-cita paham bahwa memang murid boleh paham bahwa murid itu yang memang dasarnya yang memang baik. Paham bahwa warga di sekolah ini paham bahwa kalau dapat bolehlah bekerja sama, berkolaborasi. Tentang murid, tentang cita-cita untuk murid. Kembali ke cita-cita ibu tadinya. Ibu mau memimpin inginnya nanti ke depannya murid kita bagaimana tadi yang berprestasi, murid yang bergerak, unggul, murid yang berakhlak, terus ke atas tadi. Kali berapa itu? Menuntut. itu tadi menuntut tadi dia, bukan menuntut. Tidak akan dibaca itu sama semua titik-titik itu. Dibaca. Dibaca itu. Sampai dah bacanya dibaca. Enggak lah memang selesai proposnya. Oke, sudah Bu? Udah. Tujuan kita tetap sama. Bu. Dia terakhir panjang-panjang tuh terakhir. Oke, Bu. Baca. Oke, nah sudah sama-sama kita diskusikan atau kita lakukan apa yang menjadi cita-cita untuk murid bagi orang-orang ibu semua, rekan-rekan guru sekalian. Nah sekarang kita ambil kesimpulan dari kalimat Rukoh. Boleh salah satu dari rekan-rekan guru membacakan apa yang sudah kita jawab bersama-sama. Boleh Bu, boleh Bu Tuti atau Ibu Risma, boleh. Kesediaan hatinya membacakan. Iya, silahkan Bu. Baik, di sini saya akan membacakan satu persatu ya hasil diskusi kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, memimpikan murid-murid yang cerdas, pintar, dan beradab dan berakhlak. Yang ketiga, murid yang berakhlak mulia dan berkarakter serta memiliki rasa solidaritas tinggi, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter baik, dan motivasi belajar tinggi. Yang kelima, cerdas dan dapat mengendalikan diri. Dan yang keenam, saya memimpikan siswa yang berakhlak
dan yang cerdas untuk nusa dan bangsa, serta utamakan etika di dalam sekolah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang kita percayai seperti kertas putih, masih polos dan perlu banyak bimbingan dari kita semua. Yang kedua, murid adalah seseorang anak yang bersih dan perlu adanya bimbingan dari orang dewasa. Dan yang ketiga, murid yang baik dan anak-anak yang mau belajar untuk kemajuan diri ke depan. Dan yang keempat, murid yang cerdas dan kreatif sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya, murid yang pintar dan mampu untuk meningkatkan seluruh pembelajaran. Dan yang selanjutnya, saya percaya murid-murid memiliki karakter dan keunikan masing-masing serta bakat yang dapat digali dan dikembangkan. Dan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pendidikan berkarakter. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, mengutamakan kolaborasi antar teman rekan sejawat. Keempat, mengutamakan prestasi sekolah agar lebih baik. Yang selanjutnya, siswa-siswi yang cerdas, kreatif, dan disiplin dan berbudi pekerti yang baik. Dan selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan agar siswa bisa mematuhi kedisiplinan di sekolah dan mengutamakan sopan santun. Tanamkan sopan santun. Dan yang bagian keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan di sekolah harus dipatuhi, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mantap ya. Dan selanjutnya, mereka sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dalam mewujudkan cita-cita itu sangatlah berat kalau tidak disadari kembali. Membutuhkan kedisiplinan. Sekolah menjadi tempat murid-murid mengembangkan bakat dan minatnya ke arah yang lebih baik. Kemudian poin keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk terus berusaha menuntun murid agar menjadi lebih baik, untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kedepannya warga sekolah maju dan yang diimpikan akan tercapai, memberhasilkan visi sekolah yang kita harapkan akan dilakukan anak didik di saatnya nanti, dapat menuntun para siswa menjadi lebih berkarakter. Dan yang selanjutnya, menuntun murid menjadi anak yang sukses, dapat memajukan kehidupan bangsa. Poin yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua usaha itu butuh kerja keras, kerjasama, dan proses. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan. Kita dan warga di sekolah paham bahwa siswa itu dasarnya memang baik dan paham supaya siswa kita menjadi siswa yang berprestasi. Murid itu anak yang cerdas dan mempunyai bakat dan minat untuk memajukan dirinya sendiri dan bangsa. Anak atau murid dapat menjadi murid yang unggul dan berprestasi. Dan yang terakhir, murid dapat berprestasi untuk menunjukkan bakat yang dimiliki. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Astuti yang telah merangkum membacakan jawaban-jawaban kita bersama tadi. Nah, kalau disimak dengan baik, sebenarnya tujuan atau cita-cita kita untuk murid sama sebenarnya, Bu. Mengharapkan murid itu yang berkarakter, disiplin, berjawab,
yang pintar, sopan, santun, semuanya yang baik-baik, itu yang diharapkan ya Bu. Cita-cita kita bersama. Nah, semoga nantinya ke depan kita dapat membuat atau mewujudkan yang mimpi kita ini tadi menjadi kenyataan. Amin. Mudah-mudahan ya Bu, ke depan. Oke, nah dari visi yang sudah kita diskusikan tadi, di sini kita simak ada visi sekolah. Visi sekolah kita 10538 Pisang Pala sebenarnya ini membangun siswa yang cerdas, terampil, kreatif, bertakwa, berbudi pekerti luhur dan unggul dalam prestasi serta dapat mengendalikan diri dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Selama ini kita tahu bagaimana profil pelajar Pancasila itu yang berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, inovatif. Nah, menurut ibu-ibu semua, rekan-rekan guru semua, ini visi sekolah kita pada saat ini. Ini pun sebenarnya saya tahunya pun baru belakangan ini yang kita mengerjakan ini kerja PNM. Sebenarnya baru tahu ini sih visi sekolah kita, gitu ya kan Bu. Nah, menurut ibu-ibu semua, sudah sesuaikah visi sekolah kita dengan yang kita cita-citakan tadi di sini Bu? Ini istilahnya kita rangkumkanlah di sini. Cocokkah atau memang ada yang mau kita tambahi atau kita kurangi? Nah, di sini, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa? Jadi tadi ini sebab visi sekolah kita. Nah, menurut Ibu Nismala atau Ibu Sri lah yang sudah lama di sekolah kita sini, yang sudah berpengalaman, visi sekolah kita ini menurut Ibu sesuaikah dengan yang kita cita-citakan tadi? Ataukah mau kita tambah atau mau kita kurangi atau bagaimana? Sudah sesuai dengan yang kita cita-citakan di sini tadi ya kan Bu? Sudah masuk semuanya di sini gitu ya Bu? Jadi cocoklah sudah ya, sesuai dengan visi sekolah kita bersama dengan apa yang kita cita-citakan bersama, gitu ya Bu ya. Nah, kita mengharapkan di sini siswa yang cerdas, terampil, kreatif dan bertakwa, berbudi pekerti luhur dan unggul dalam prestasi serta dapat mengendalikan diri dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Jadi sudah pas ya Bu ya. Oke, berarti kita setuju dengan visi sekolah kita karena sudah sesuai dengan cita-cita kita bersama. Untuk itu, ini dia kesimpulan yang bisa kita ambil dari visi sekolah tadi: membangun siswa yang cerdas, terampil, kreatif dan bertakwa, berbudi pekerti luhur dan unggul dalam prestasi serta dapat mengendalikan diri dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Nah, dari visi sekolah ini saya membuat prakarsa perubahan visi di dalam guru 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya membuat visi di sini meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Karena memang sekarang memang semuanya serba teknologi. Jadi saya berpikir kalau di sekolah itu di kelas belajar dengan menggunakan teknologi akan membangkitkan minat belajar atau motivasi belajar siswa. Membawa laptop aja pun ke dalam kelas itu rasanya kalau anak udah ada hal yang baru, mereka akan senang gitu. Jadi sedikit saya tambahi prakarsa perubahan visi yang saya buat. Nah, prakarsa perubahan visi ini saya kembangkan melalui ada namanya pendekatan inquiry apresiatif. Apa inquiry apresiatif itu? Mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk
perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, visi kita tadi ini sudah baik, menurut kita sudah cocok dengan cita-cita yang kita inginkan. Nah, dari visi sekolah tadi, saya membuat pendekatan inquiry apresiatif yang sudah baik tadi saya kembangkan itu. Bagaimana agar visi tadi berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, membuat prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif dengan agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka ada langkah yang saya lakukan, yaitu dengan metode BAKJA. BAKJA ini singkatan, yaitu BAKJA buat pertanyaan utama. Jadi untuk mengembangkan visi tadi kita ada melalui pendekatan BAKJA, membuat pertanyaan utama, B-nya di situ membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Yang dilakukan di sini pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi, kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan tindakannya di sini penyelidikannya ada mengajak kepala sekolah serta rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, serta membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Itu B-nya. A-nya, ambil pelajaran. Nah, di sini ambil pelajaran menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifat positifnya. Yang kedua, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, serta survei individu dan multi unsur. Pertanyaannya di sini, siapakah di sekolah yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi pembelajaran di kelas? Dan aktivitas apa saja yang menurut anak-anak yang membuat mereka lebih kreatif? Serta situasi apa yang dapat kita lihat dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Serta yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu saya mewujudkan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah mencari referensi tokoh yang ahli di bidang teknologi, serta mencari contoh referensi berupa media teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Itu A. G-nya tadi gali mimpi, dream, bermimpi sesuai dengan yang kita cita-citakan, yang mimpi kali ini apa. Di sini akan menyusun visi kolektif bila mana inisiatif terwujud membayangkan dan menggambarkan masa depan, dan gambaran masa depan dimunculkan dari contoh yang membumi dari lalu yang positif, dan alokasikan kesan proses sama unsur pan di mana dan siapa ya. Itu kembali serta pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan yang saya bayangkan akan jadi? Ini mimpi saya tadi. Nah, jika pembelajaran melalui teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan belajar motivasi peserta didik, dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang dilakukan membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, serta mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten di hal bidang tersebut. Ada J-nya, jabarkan rencana. Di sini saya mengidentifikasi tindakan konkret, tindakan yang nyata yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, serta mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial, serta menyusun definisi kesuksesan pencapaian terhadap program atau visi saya tadi. Nah, pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah
pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Apakah media yang digunakan berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Serta tindakan yang dapat saya lakukan membuat perangkat pembelajaran dan instrumen yang penilaian yang tepat, serta mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta pemberian reward bagi peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Yang terakhir, A, atur eksekusi. Nah, di sini menentukan siapa yang berperan dalam pengambil keputusan merupakan hal awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi setiap orang unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya seperti protokol, SOP, knowledge dan manajemen, serta monet, serta refleksi. Nah, dasar pertanyaan itu siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dapat berlangsung dengan baik serta konsisten, dan daftar tindakan penyelidikannya membuat jadwal kegiatan menggunakan teknologi setiap minggu. Jadi impian saya sih belajar teknologi nanti kalau bisa ya setiap minggu dilakukan, atau kalau bisa ya setiap hari ya kan Bu. Jadi untuk memunculkan berperan tidak sih teknologi ini tadi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik di dalam kelas. Saya rasa itu tadi tahap-tahap dari Bagja. Ada buat pertanyaan, atur rencana, jabarkan, serta gali mimpi, serta atur eksekusi. Nah, untuk Ibu, pemaparan saya dari sini tentang visi sekolah tadi kita sudah sama-sama lakukan, dan menurut Ibu visi sekolah kita sesuai dengan visi yang saya prakarsai gitu ya Bu, tidak perlu diubah ataupun ditambah ataupun dikurangi. Nah, jadi untuk itu sekian pemaparan saya hari ini tentang visi dari sekolah. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Silahkan Ibu. Bu bisa buka apa tadi visi prakarsa perubahannya? Tentang prakarsa perubahan yang apa prakarsa perubahannya? Nah, ini dia ya Bu ya. Ibu Mardiana ada yang di prakarsanya dia akan perubahan yang paling tidak nanti ini dilakukan di kelas Ibu dulu ya. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nanti ke depannya ini benar-benar diterapkan paling tidak di kelas Ibu. Nanti kalau sudah istilah kata kayak uji cobalah berhasil di kelas Ibu, dan mudah-mudahan kelas yang lain juga menular ya. Iya, kita manfaatkan. Pertama Ibu dulu yang bergerak ini ya. Setelah itu nanti Ibu udah pintar teknologi, salurkan, gerakkan supaya nanti sekolah ini identik dengan teknologinya ya. Kalau orang tahu pisang kepala, orang tahu teknologi, pasti anak-anak di pisang kepala pakai teknologi. Itu yang kejar perubahan, visi prakarsa perubahannya bagus, dan itu menurut saya bagus. Tapi sekarang mau saya, tapi kan nanti yang menjalankan ibu-ibu bukan saya. Menurut kita bukalah sesi ya, kita bahas. Menurut Ibu ini bagaimana? Terlalu berat ya, atau mau menanyakan ke Bu Maria bagaimana nanti pelaksanaannya, atau apalah untuk ibu-ibu saya persilahkan. Kalau Mardiana mungkin sudah berpengalaman, dan kalau teknologi ini udah sama dia itu sudah. Jawabannya itu loh. Kalau ya, contohnya saya di sini paling tua ya, tinggal lepas pensiun aja. Kalau teknologi udah dibawa kali udah nggak tahu lagi. Nah itulah. Saya sih mungkin bisa. Tapi yang lain-lain kan bisa kayak Isma, Tuti, inilah mungkin yang akan mengejar Mardiana ya kan. Kalau kami, kalau saya sih memang
supaya apa? Saya bisa belajar. Baca dapat sekalian jadi komel. Saya suka belajar, jadi saya tidak tahu kan. Jadi nggak bagaimana saya ini. Saya lama bisa, jadi kok diklat apa kan bisa kok ke orang-orang gitu. Saya kan Bu tinggal ini aja. Mana Bu? Iya, mah Itu aja udah tinggal. Jangan awak bodoh ini dia. Tahu tapi Padahal nggak tahu ya kan. Tapi kan mau tahu. Iya. kuncinya itu yang semua tahu ya. Iya. Jadi tujuan dari kegiatan kita itu sih ini memang ada perubahan, ada visi, ada prakarsa, ada ide dari Bu Mardiana, yaitu pemanfaatan teknologi dalam belajar. Dan nanti ya haruslah dilaksanakan ya Bu Mar. Namanya visi misinya apa ya melaksanakan kayak terwujud. Biar direalisasikan. Iya, direalisasikan di kelas. Setelah itu kalau harus disebarkan ke teman-teman. Kalau misalnya orang tahu, oh 105384 ya. Oh itu anak-anak di situ pasti pandai itu. Keren juga ya kan nanti ke depannya. Itulah mungkin ke depannya nanti sekolah impian yang murid impian dari sekolah kita Itu ini. tadi waktunya tadi tuh ya kan. Ke depan panjang gitu. Jadi nggak mesti bisa langsung terus bisa tercapai apa yang kita ingin. Ya iyalah itu kan butuh waktu. Nggak mungkin satu kali belajar teknologi langsung bisa. Dan harus konsisten. Kalau ibu nerapkan cuma sekali, ya nggak berhasil. Harus konsisten. Nah, itu dia. Dan kira-kira bisa ya, yang ibu-ibu yang muda bisa nih. Yang Mudah. tolonglah ya dibantu. Dan ini nanti ini kan sudah ada visi ya kan. Nanti ini di apa lah? Kalau ada kesulitan apa di konten diperdalam gimana untuk menerapkan di kelasnya masing-masing. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Kita sampai siang ini. Kegiatan berikutnya itu kan ada ini kami meminta umpan balik dari ibu-ibu dan sejawat dari Ibu Mardiana. Bisa Bu disebar nomor umpan baliknya Bu kami sebar. Ini nanti ada butir-butir, ada kuesioner. Itu kan ada skalanya 1 sampai 4. Kurang, cukup, bagus, sangat bagus itu. Jadi kami di sini meminta Ibu sebagai rekan sejawat untuk menilai Ibu Mardiana karena selama proses pendidikan guru penggerak yang sudah jalan 3 bulan ini kan sudah ada yang dipelajari dan sudah ada yang diimplementasikan. Dan namanya ibu ini satu sekolah pasti tahu lah ya kan, lebih tahu daripada saya. Saya yakin itu pasti ibu lebih tahu lah menilainya daripada saya. Jadi saya minta bantuan ibu-ibu karena nanti dari penilaian ini nanti bisa digunakan Ibu Mardiana untuk merefleksi. Ya isi. Inilah perilaku yang dilihat ibu ini tentang ibu apa yang bagus dan kemudian yang bagus yang dihentikan seperti itu. Diisi juga. Karena nanti ini digunakan untuk perbaikan ke depannya supaya Ibu Mardiana bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau ibu buat aja sejujur-jujurnya, bukan karena ini jadinya Ibu Mardiana jatuh, tidak. Inilah sebagai batu loncatan lah kita yang tahu, oh posisi saya ternyata ini. Jadi tahu mengoreksi diri. Nah, terima kasih buat waktu ibu-ibu yang dengan ikhlas sudah memberikan waktunya untuk sesi ini untuk melihat pemaparan prakarsa perubahan visi yang telah dibuatkan oleh Ibu Mardiana Lubis, dan saya berharap
nanti ini benar-benar bisa dilaksanakan sehingga terwujudlah nanti siswa-siswa SD 105388 Sapala yang pintar berteknologi, identik dengan teknologi, supaya nanti keren juga kan sekolah ini. Saya juga mengucap terima kasih buat waktu Ibu untuk memberi umpan balik kepada Ibu Mardiana, sehingga umpan balik ini nantinya bisa digunakan Ibu Mardiana untuk perbaikan diri, untuk meningkatkan prestasi yang lebih bagus lagi. Jadi saya harapkan dukungan dari ibu-ibu semuanya untuk mewujudkan visi Ibu Mardiana ini. Untuk semuanya itu tidak lain tidak bukan hanya untuk siswa-siswa kita, untuk perbaikan pelayanan pendidikan kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, selamat siang. Ya, perkenalkan Ibu, nama Ibu Sri Widayani Girsang, Ibu dari sekolah SD Negeri 10 4283 di Hanum B. Tahu kan di Hanum B? Ya.
Ibu kalian, Ibu Mardiana. Makanya Ibu sempat beberapa kali melihat di sini kan. Ada yang tahu sekarang ini Bu Mardiana sedang mengikuti apa? Ada yang tahu? Apa? Guru penggerak. Selama mengikuti guru penggerak, kayak mana kalian? Ayo. Kayak mana Bu? Kalau kalian lihat ini apa yang kalian lihat? Apalah yang kalian lihat keseharian ini selama mengikuti guru penggerak? Kreatif kayak mana? Ngomong aja, ibunya kayak mana? Tambahin nikah ibunya, tambahin nikah atau makin ini, nggak apa-apa ceritain aja tentang Iya. gimana. Oh, Ibu bantu CPR-nya terus pun nggak diajarin boleh. Atau boleh cerita pengalamannya kayak mana Pengalaman sama ini ibu. jadinya kami seru jadi belajarnya buat kayak ini boleh. Hah? Ayo cerita Saskia, boleh. Ayo, Iyalah, ayolah. gimana ibu Kalau selama ke ini? SMP kasih kesan lah, kesan. Ini kan kayak depan kali itu kayak kesan-kesan kalian selama belajar sama Bu Mardiana. Yo, gimana Gun? Sama ibu Gun? Nah, gak ada yang berani catat. Yo, Salsabila coba ceritain aja. Selama ini ibu gimana? Ayo. Yo, jadi, nah, gimana ibu? Nggak dimakan orang ibu ini Iya, selama ini kan Bu Mardiana kasih kalian nilai. Sekarang ini momennya kalian yang menilai Bu Mardiana. Ayo, Boleh menilai ibu. kegiatan penilaian siswa terhadap guru ini. Kayak mana Kak? Dalam kelas ibu bagaimana? Selama ini lah kalau belajar sama ibu gimana? Boleh cerita. Yo, Saskia. Udah lupa? Lupa orang ibu. Dia setelah ujian nggak pernah belajar lagi lupanya. Gini aja Bu, itu kan ada umpan balik Ya, Bu. siswa kan. Ah. Ibu bagikan nanti Ibu kan ada pertanyaan Ibu yang bimbingan arah itu menjawab kan Ibu bisa baca pertanyaannya kan. Jadi ini dibedakan sama Iya, dia. bagikan. Anak-anak SD ini kan harus dibimbing. Iya. Masa belum bisa banding juga Paris? Ya kan, sebenarnya kan guru juga ya sama kayak Bu Mardiana. Karena dalam yang baru ya. Kalau tadi kalian sama Bu Mardiana ini aja, orang nggak sama dia itu pasti apa? Udah rame cakap ibu. Nggak ada yang jelas sama kita. Buat aja. Saskia boleh jalan sama Ibu mungkin bisa lihat apa ya kan membimbingnya yang pagi boleh lihat membimbing anak-anak ini membimbing bapak. Oke, boleh sekarang dilihat ya Bu masing-masing lembar pertanyaannya yang Ibu berikan. Dari nomor 1.1, Ibu Bapak Guru mengajar dengan berbagai cara yang menyenangkan. Belum pernah, jarang, sering, atau selalu. Nah, menurut kamu, Ibu menyenangkan tidak mengajar di dalam kelas? Boleh silahkan diingkari. Ataukah sering, ataukah selalu buat senang? Boleh. Ditulis ya, jangan lupa nama kalian, asal sekolahnya, dan tanggalnya tanggal ini hari ya. Tanggal ini hari. Kalian nilai aja. Oh ibu itu sering buat ini. Digoyangi. Kalau tidak pernah tidak pernah. Kenapa? Karena dari penilaian kalian kan nanti ibu-ibunya bisa. Aku ngambil situ. Nampak? Ya, Perbaikan gitu ya Bu. perbaikan. Ada lagi nah. Itu jadi bilang bawa pulpen nggak bawa? Oke, Saya juga pembelajarannya. boleh dilanjut ya. Nomor 1.2. Apakah Ibu Guru mengajar menggunakan media yang bermacam-macam? Media tahu kelihatan media silakan. Nah, media itu alat peraga. Kalau menerangkan pembelajaran pakai alat peraga dia, gitu kan?
Sebenarnya ibu menggunakan video ya kan? Kalau belajar pakai video kan belajar. Oke, boleh dilanjut. Yang nggak ngerti boleh ditanya. Ada yang mau ditanya? Oke. Di titik nomor 1.25 orang tua atau keluarga saya membantu belajar di rumah dengan lebih baik setelah bertemu dengan bapak ibu guru. Lebih baik atau tidak setelah ibu dan bapakmu bertemu dengan ibu, gitu ya? Mungkin lebih baik selalu, sering, atau jarang, atau belum pernah. Kadang kan nggak ada mama kita bilang, kata ibu lu kagak harus ini loh, memang gitu kan mamanya. Kita PR-mu kata ibumu. Kalau habis kayak gitu jadi kayak mana? Jadi ngejalan atau tidak? Kadang lebih percaya nih gurunya pun daripada orang tuanya ya kan Bu. Sudah 1.3.1. Saya tahu bahwa ibu guru mengikuti kegiatan bersama guru-guru di sekolah lain. Ya, selalu, sering, atau selalu. Ada yang mau ditanya, Bun? Sudah paham? Anjeli? Sudah? Ada yang kesulitan nggak? Salsabila? Terus 1.46 Salsabila. Saat saya atau teman-teman melakukan kesalahan, apakah Bapak Ibu guru akan mengingatkan kami tentang kesepakatan kelas dan meminta kami bertanggung jawab? Peraturan kelas seperti itu sih contohnya. Nah, apakah Ibu mengingatkan atau tidak? Sering, selalu, atau jarang? Tahu kan apa kesepakatan kelas tahu kan? Karena memang kami kemarin itu awal-awal pembelajaran sudah membuat walaupun ya masih itu tadi lah Bu, pemahamannya belum lebih Proses. Mendalami. Jadi selalu kadang pas membuat kesalahan Bu, kan peraturan kita kan ada Bu seperti ini. Kadang mereka itu yang mengingatkan karena kan peraturannya datang dari mereka. Kan itu kan Bu. Berarti sudah familiar ya anak-anak sama Kesepakatan kelas. Saya nyaman dan berani menyampaikan saran dan bercerita berbagai hal kepada ibu bapak guru. Jadi ibu kalau ada cerita mau nggak dengarkannya? Nah, mau? ingat Ingat. kemarin waktu masih belajar. Ataukah malas? Nggak usah kan cerita. Boleh. Jangan baik-baik nanti yang belum pernah ibu lakukan. Ada yang bilang udah ibu lakukan. Hal belum. Ini sebagai alat untuk perbaikan masa depan. Cuma nantinya Bu, orang ini sampel ininya nanti setelah beberapa bulan kan mereka karena kan mereka udah tamat. Iya udah tamat ya. Tapi ya memang Kayak gitu itunya. iya waktu itu mengikuti program yang memang Sekarang hari ini. Memang anak yang kelas 5 yang mulai kelas 6 Bu, karena memang saya pegang dia di kelas 4 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi sedikit tidaknya pun hampir sama sih yang saya lakukan di mereka pernah saya lakukan di kelas 4. positifnya gini aja lah Bu, sebelum mereka tamat mereka sudah Nah, kaitannya kelas 4 IPA dan buku untuk diri merasakan. sudah? Nggak ada yang kesulitan? Jadi nggak ada yang kesulitan? Namanya jangan lupa. Nama, asal sekolah,
orang ini Bu. Sudah? Kalau sudah boleh. Ada ibu guru asik. Inilah semalam ada pertanyaan gini mereka Bu, nggak ngerti. Pernahkah ibu belajar dengan guru kelas ada di sini di nomor guru lain? Guru lain. Itu maksudnya di mana Bu? Kata mereka juga. Ibu ngajarin sama guru lain di sini, Bu ngajarin kami Bu. Mungkin salah satunya beginilah, ibu dengan ibu Sri juga, ya tempat ibu belajar juga sama-sama di sini kita. Kan kadang ibu pelajaran di rumah aja, kadang di kelas itu ibu pelajaran itu belajar. Jadi di situ dia dapat pembelajaran, terus dibuatkannya di kelas. Sampaikan belajarnya sudah pakai pakai media, belajarnya sudah banyak, ada di samping permainannya. Itu hasil dari belajar pelajaran dengan guru lain. Sudah? Nah, bolehlah dulu kasih lagu cerita sedikit lah selama ibu ngajar nih. Kalian kan udah mau tamat nih ceritanya nih. Selama ibu ngajar mulai dari kita masuk kemarin di bulan 7 tahun 2023 kemarin sampai sudah di bulan Juni 2024. Selama belajar sama ibu bagaimana kalian di dalam kelas? Ya, kasih dulu. Boleh cerita, suaranya sedikit lah. Yuk, Anjali, gimana sih perasaanmu ketika belajar? Begini, ada nggak perbedaan antara belajar dengan ibu sama ibu kelas yang pernah kamu duduk di kelas lain gitu? Ada nggak perbedaannya? Atau bolehlah ceritalah bagaimana selama ini kan belajar sama ibu Bu, enak Bu, atau bagaimana boleh Bu? Yuk, Anjali, Abila mau cerita? Lagi SMP nggak bisa lagi kayak Yuk, Juwita mau cerita? Ayo. Boleh? Ayo. Ayo salah-salah lah. Tangan sini. Ayo. Ada gini. Boleh lah, yuk. Selama kami belajar dengan Ibu Mardiana, boleh. Silakan. Perasaanmu selama belajar sama Ibu? Kasih penilaian sama ibunya. Yuk. Saskia, selama belajar sama Ibu selama ini gimana Saskia? Bu, bila mau saya gitu gitu. Oke, yuk gimana? Bergabung lagi. Ayolah, Bila silakan. Mari sini. Boleh silakan. Ayo. Atau kasihlah kesan dan pesan sama Ibu. Iya. Apa yang perlu Ibu tingkatkan, apa yang nggak perlu Ibu buat, atau apa sih Ibu harus begini lagi gitu ke depannya. Yuk, Anjali, Saskia, Abila, ini depan Ibu punya kalian mulutnya diem aja. Di luar di belakang Ibu rame lah cakap. Yuk, Anggun, ada nggak yang mau Ibu perbaiki ke depannya Anggun? Atau Ibu udah baik gitu? Udah Bu, Ibu gitu-gitu aja gitu. Ada nggak? Yara? Ayo. Apa nih? Silakan nanti. Yuk. Menurut saya Ibu Ini pun nggak apa-apa. selama ini menjadi wali kelas kami orangnya begini. Gitu. Ibu bagaimana? Coba sih, masa nggak bisa sih menilai Ibu? Menilai. Yuk, silakan. Satu orang aja nanti yang ngomong pasti bisa nyambung nanti yang Iya, lain. iya. Tengoklah. Keberanian Misalnya ibu asik. asik, ramah. Kenapa kok asik? Bisa bermain sambil belajar. Bisa bermain sambil belajar. Oke, di mana sih? Pas kapan sih itunya gitu bisa bermain sambil belajarnya itu? Iya, mungkin ada pengalaman. Ada pengalamannya gitu. Belajar ini. Ayo, boleh duduk ya, Pak Ira. Belajar apa yang paling berkesan kamu lakukan? Atau mungkin adalah selama ini kesannya yang enak. Pas kapan sih belajar kapan gitu? Ada nggak sedikit? Pelajaran apa itu? Yang seru. Pas belajar apa yang seru gitu? Ayo. Atau pas kapai? Kadang ibu kalau diajak ini ibu mau gitu kadang. Ada orang memang terlebih kadang kalau udah siang apa gitu, Bu yolah game kata orang itu kan. Ayo main game, kan gitu kan? Jam-jam ngantuk ya. Jam-jam ngantuk, Bu ayolah Bu ini gitu. Asik. Ada nggak pengalamannya pas saat kapan sih coba lah cerita? Saya ceritakan. Ini kayak nggak ada yang boleh cerita, berarti nggak pernah masuk proses dalam kelas ini. Atau saking banyaknya kesan jadi nggak tersampaikan Bu gitu. Ada nggak ingatan sedikit aja pas ceritakan pas belajar kapan yang enak gitu? Nirwa kapan?
Atau belajar matematika Bu, enak Bu kelas kita yang kemarin itu. Lagi SMP. Yuk, kelas apa? Buat planet-planet. Oke, di mananya itu kok enak buat planet? Pas ujian praktek. Ujian praktek apa? Bolehlah disebutkan praktek apa kita semua? Praktek gambar. Gambar planet. Bu, Ah, ada lagi. ada Abila, boleh Abila, silakan. Sini yuk, duduk. Boleh Bu. Oke, ini di bidang matematika, ini di bidang IPA tadi. IPS. Saskia Bu, menggambar logo ASEAN. menggambar Logo logo ASEAN. ASEAN. IPS ya. Oke. Kalau disuruh gambar enak gitu ya kan. Tapi kalau disuruh matematika nggak mau. Emang belajar matematika nggak asik? Enggak. Kenapa nggak asik Anggun? Bolehlah diceritakan kenapa Anggun nggak asik? Suka menghitung. Menghitung duit. Jadi itu asik. Jadi kesannya berarti selama ini belajar dengan ibu bagaimana? Menyenangkan. Dari awal sampai mau selesai. Ada ininya, ada apanya? Oh iya, boleh lah. Ada? Ada gak enaknya? Oke, gak enaknya di mana? Nggak mood. Marah-marah. Oke, kalau udah kena satu Satu kalah. Iya, berarti itulah yang mau ibu perbaiki. Makanya bilang ceritakan aja apa adanya menurut kamu ibu bagaimana di dalam kelas agar kedepannya biar ibu bisa memperbaiki diri. Jadi itu ya salah satunya Fahira katanya tadi, dia sudah mengungkapkan ibu marah-marah kalau lagi nggak mood, marah satu kena semua. Oke, bisa tarik diri Bu. Oh, berarti nanti ibu kalau lagi ada masalah jangan dibawa ke dalam. Iya, oke. Lagi apa lagi? Marah-marahnya aja nih yang diingat. Marah-marahnya. Karena memang Bu, selama ibu yang belajar ini memang dituntun ke sana. Memang posisi sebagai seorang guru, ibu itu tidak boleh sebagai penghukum atau tidak boleh katanya marah-marahi anak. Kalian ini kan juga manusia. Butuh kasih sayang enggak? Butuh kesenangan enggak? Butuh. Jadi kemungkinan di rumah mungkin dia nggak disayang orang tuanya atau mungkin orang tuanya marah-marah aja di rumah. Nah, ketika di sekolah dia mau cari pelarian, mau disayang oleh ibu gurunya itu. Udah kembali semangat itu. Makanya itu tadi si Faira sudah bilang ibu kalau lagi nggak mood marah satu marah semua. Jadi saya perbaiki ke depannya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Anjeli? Anjeli? Saskia? Gimana Saskia? Belajar sama ibu selama ini? Masa sama semua Bu perasaannya selama ini belajar sama ibu? Abila? Yuk silakan, boleh loh Bu cerita sama ibu. Abila gimana perasaan Abila? Apalagi ini udah mau tamat. Bu ada Bu kesan saya Bu apa? Semalam Bu pas waktu ulang tahun. Boleh kenapa sih? Ceritakan gitu loh. Ceritakan ibu. Ibu asik. Bisa diajak kompromi. Oke. Istilahnya kalau kita bilang ibunya gaul gitu ya. Mau diajak. Oke. Oke, dilibatkan. Serius? Serius. Kalau diajak Sudah videonya jadi di apa? Dibagi ke kalian. Videonya. apanya Bu? Setelah videonya jadi lagi melihat hasilnya enggak Bu? Kadang karena berkawan di Facebook kan juga melihat Bu. Kadang Iya, dilihat nih. Ini juga sih. Kan enggak kelihatan di situ tampil. Dibuat jadi bahan ini ya kan. Ada lagi yang mau cerita? Ibunya bagaimana? Saskia, masa nggak ada kesan? So, bikin semangat ibu. Kalau mengajar bikin semangat gitu ya. Oke, bikin semangat. Berarti nanti akan ditambah lagi semangatnya kan gitu. Biar lebih meningkat lagi. Mirwa,
Apa pesannya selamat sembuh? Hah? Enggak loh bu orangnya. Aduh, cerita sama ibu. Perbaikan Heeh. itu ke depan ya. Tujuannya biar ibu bisa memperbaiki diri. Anggun? Enak nggak baca sama ibu? Enak nggak enak? Kayak martabak, enak nggak enak? Gitu ya. Salsabila, ini biasanya paling ramai nih, tapi nyari kok diam dia, pelempem. Gimana Saskia? Salsabila, Anjeli, nggak ada lagi? Berarti bisa dikatakan selama ibu menjaga kelas kalian, kesannya atau kenangan kalian terhadap ibu baik atau buruk? Baik. Baik. Hah? Bisa dua-dua. Oke, kalau dua-dua, ibu minta buruknya dulu lah, baiknya nanti belakangan. Buruknya di mana ibu? Marah-marah. Ibu marah-marah. Iya, Bu. Ibu marah-marah. Oke. Baiknya? Baiknya. Ayo, baiknya? Baik. Ya baik apa? Baik, sakit gitu ya? Apa? Baiknya apa? Buruknya tadi oke lah marah-marah, berarti nanti kayak buruk biar introspeksi diri. Kenapa ini kok tukang marah-marah aja kan gitu kan? Bisa melihat ke belakang apa sih salahnya ibu gitu kan? Kalian enggak ibu suka marah-marah, oke. Nah baiknya tadi Abila apa? Abila ini kayak mau ngomong aja, tapi terpendam nanti nggak bisa sampai loh bu. Besok-besok kita udah nggak jumpa lagi ya, biasanya. Mengikuti kemauan kalian, senangnya kalian gimana ikuti gitu kan? Iya. Maunya kalian bagaimana? Pendapat, oke, pendapat kalian itu terima. Berarti menerima pendapat, tapi dengan kata lain ya bu, kalau pendapat yang kalian berikan itu baik, tidak, ibu tentang tidak? Iya, nggak baik gitu kan? Ya, oke, berarti ya hanya tadi cerewet kali atau apa? Oke, ibu kok ngajarin kami harus disiplin. Iya, ya itu memang salah satu tujuan yang kamu disekolahkan kemari, membentuk dirimu menjadi pribadi yang disiplin. Kenapa demikian? Karena kan kalian masa depan kalian masih panjang. Kalau terbiasa dari dini kalian sudah disiplin, itu otomatis akan terbawa sampai kalian mungkin pun udah kakek-kakek nenek-nenek. Kebiasaan itu tetap terbawa. Kan gitu kan? Kayak yang COVID semalam, yang juga pakai masker katanya. Sampai sekarang nah COVID juga nggak ada katanya. Masih ada nggak orang yang pakai masker? Menjadi apa rata dia? Kebiasaan. Nah, baik tidak? Baik. Baik. Apalagi kalau orang mengendarai kereta biar tidak kena Abu. Atau bagaimana kalau di keramaian orang pakai masker kan polusi udara. Kan itu berguna untuk menjaga kesehatan. Tadi dia sedikit kesana lagi kan. Makanya itu harus disiplin. Harus begini. Kalau nggak dilakukan pasti ibunya marah, itu kan? Iya. Tujuannya untuk diri kamu ke depan bagaimana? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Mirwani Anggun? Si Salsabila udah keluar walaupun senyum-senyum. Anjeli udah. Saskia sudah. Pak Ira sudah. Nih diam-diam. Ini memang bu yang dua ini memang agak diam di kelas, agak pendiam. Udah introvert. Kurang dengar suaranya tapi masalah tugas apa selalu siap gitu. Tapi kurang kedengaran suaranya. Tapi Tipe introvert. adakah perasaannya gimana sama ibu Anggun? Gimana Anggun? Ada enggak? Ada. Sama bu kayak Salsabila atau sama bu kayak Pak Ira gitu. Ada yang berbeda enggak? Oke? Habis? Habis. Oke. Udah bu, gitu aja atau ada lagi? Jadi Ibu mengucapkan terima kasih buat waktu kalian yang sudah kalian kelas 6 tapi masih mau datang ke kegiatan ini. Semua 4 hari itu penilaian, nah. Semua penilaian yang kalian berikan tadi kepada Ibu Mardiana itu sangat berguna untuk perbaikan ke depannya sehingga nanti Bu Mardiana bisa menjadi ibu yang lebih baik. Yang pastinya nanti dampaknya ada.
Oke, kalau ke SMP kok enggak, nanti ke adik-adik kalian supaya pembelajarannya lebih berkualitas lagi. Jadi nanti tamatan alumni dari sini menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses ya. Kalian juga itu akan sukses nanti ya. Mencapai cita-citanya ya. Oke, baik. Terima kasih ya nak buat waktunya.